Metode pembuatan pedang Jepang yang dikenal sebagai metode tatara, hanya dilakukan sekali setahun. Proses ini melibatkan pengolahan baja dengan cara tradisional yang telah dipraktekkan selama 1300 tahun, menyoroti warisan dan keterampilan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pedang Jepang memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari penggunaan perunggu sekitar 3000 tahun yang lalu. Peralihan dari perunggu ke baja terjadi sekitar 1200 tahun yang lalu pada periode Heian, menandai evolusi penting dalam teknologi dan seni pembuatan senjata ini. Baja, yang merupakan paduan besi, diperoleh dari proses geologis yang melibatkan sianobakteri. Proses ini menjelaskan mengapa besi ditemukan dalam formasi batuan sedimen di seluruh dunia, meningkatkan pemahaman kita tentang cadangan sumber daya mineral yang berharga ini. Baja pertama kali diimpor dari Cina dan Korea hingga abad ke-8, ketika Jepang mulai memproduksi baja sendiri. Pengembangan industri baja ini menunjukkan dampak signifikan dari perdagangan dalam membentuk kebangkitan teknologi logam di Jepang. Jepang mengimplementasikan metode pengalihan aliran sungai untuk meningkatkan konsentrasi oksida besi. Teknik ini memungkinkan para pengrajin mendapatkan pasir besi dengan kadar oksida besi yang tinggi, yang menjadi bahan baku penting dalam pembuatan baja. Karbon dari arang sangat penting dalam proses pembuatan baja, karena menciptakan paduan yang kuat ketika dicampur dengan besi. Ini menjelaskan mengapa arang menjadi bahan bakar utama dalam pengolahan logam, memainkan peran sentral dalam kekuatan akhir produk yang dihasilkan. Penggunaan blos tradisional yang dioperasikan dengan kaki membutuhkan tenaga fisik yang besar, meskipun kini banyak yang beralih ke blos listrik untuk efisiensi. Perubahan ini telah mengubah pengalaman para pekerja, memberikan mereka lebih banyak waktu untuk mengasah keterampilan mereka. Peleburan besi memerlukan suhu yang sangat tinggi, mencapai 1500 derajat Celcius, untuk menghasilkan besi yang cukup lunak dan mudah dibentuk. Suhu ini mendekati titik lebur besi yang sebenarnya, menekankan betapa kritisnya kontrol suhu dalam proses produksi. Setelah berlangsung selama 21 jam, proses peleburan menghasilkan blok baja seberat 100 kg. Blok ini mencakup campuran dari besi, karbon, dan slag, yang merupakan hasil sampingan dari proses pembuatan baja yang kompleks. Folding baja dalam pembuatan pedang memiliki dua fungsi penting. Pertama, proses ini menyebarkan kotoran dan memberikan konsistensi yang merata tanpa titik lemah, yang sangat vital untuk kekuatan dan daya tahan pedang. Saat baja dilipat, pola yang indah terbentuk akibat oksidasi. Proses ini tidak hanya meningkatkan estetika pedang, tetapi juga meningkatkan kekuatan baja di arah yang akan terkena dalam pertempuran, menunjukkan keahlian luar biasa dari para pandai besi. Kandungan karbon yang berbeda digunakan di berbagai bagian bilah. Bagian tepi diarahkan untuk terdiri dari baja karbon tinggi demi mempertahankan ketajaman, sementara punggungnya menggunakan baja karbon rendah, menciptakan keseimbangan daya tahan dan ketajaman. Quenching adalah proses pendinginan cepat yang mempengaruhi struktur baja pedang, menciptakan martensite yang sangat keras. Proses ini sangat krusial, karena menentukan kekuatan tepi pedang dan kemampuan bertahannya dalam pertempuran. Hamon adalah pola tepi yang terlihat pada pedang, menunjukkan perbedaan antara jenis baja. Keindahan visual ini sekaligus berfungsi sebagai indikator kualitas pembuatan pedang, menambah nilai seni dalam setiap produk yang dihasilkan. Proses tempering bertujuan untuk mengurangi kerapuhan pedang setelah quenching. Melalui teknik ini, sedikit energi diberikan untuk melonggarkan struktur kristal pada pedang, menghasilkan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Sebuah kisah menarik terjadi ketika Musashi bertarung dalam badai salju, menunjukkan ketenangannya yang luar biasa saat menghadapi lawan. Dalam momen tersebut, salju bahkan mengumpul di tepi pedangnya yang tipis, mengilustrasikan keanggunan dan kegagahan senjata yang ia kuasai. Pentingnya perhatian dan keterampilan dalam pembuatan pedang Jepang diungkapkan, mulai dari pengumpulan pasir besi hingga proses pemanasan dan penajaman. Setiap langkah dalam proses ini memerlukan waktu dan keahlian yang tinggi untuk mencapai hasil akhir yang layak. Derek menyadari bahwa pedang dapat dianggap sebagai karya seni, mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan perhatian, detail, dan cinta pada kerajinan. Kualitas dan kecantikan yang dihasilkan menciptakan sesuatu yang tidak hanya berfungsi tetapi juga bernilai seni tinggi.